Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini, aku akan membahas cara mengatasi masalah ekonomi, tugas ekonomi bab 3. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Nilam Cantika Sutami dari kelas 10E, absen 25, dari SMA Negeri 11, Jakarta. Gimana sih cara kalian mengatasi masalah ekonomi di sekitar kalian? Mau tahu caranya? Mari kita bahas. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, ada menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang kedua, ada menentukan pilihan yang tepat dan menetapkan skala prioritas serta mengelola keuangan. Yang ketiga, ada memanfaatkan biaya peluang dengan cerdas, mencari cara menghadapi permasalahan. Dan yang terakhir atau yang keempat, menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhadapan dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Sementara, sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Kondisi inilah yang menimbulkan permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi muncul karena adanya kelangkaan, sehingga manusia harus membuat pilihan atau skala prioritas untuk menggunakan sumber daya seefisien mungkin. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. B. Menentukan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang adalah pilihan. Contoh, dalam dunia pendidikan, seseorang memilih melanjutkan kuliah daripada langsung bekerja. Biaya peluangnya adalah gaji yang diterima selama kuliah. Tapi, kalau setelah lulus, ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi, keputusan itu dianggap tepat. Skala prioritas dalam mengelola keuangan. 1. Skala prioritas terbagi menjadi 3. Yang pertama, prioritas 1, kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang. Prioritas 2, kebutuhan sekunder atau kebutuhan di masa depan. Prioritas 3, kebutuhan tersier. Yang kedua, ada pengelolaan keuangan. Dapat dilakukan dengan 1. Membuat pembukuan keuangan, 2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Dan yang terakhir atau yang ketiga, membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Bersinergi antar pelaku, pasar, dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Mengatasi ekonomi makro. Kebijakan moneter, kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga, kebijakan dengan arah barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah barang murah dan bermutu, contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Kebijakan fiskal, kebijakan yang bertujuan mempengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya ada faktor perpajakan. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional punya ciri-ciri, yaitu yang pertama ada teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Yang kedua, modalnya sedikit. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter sebelum mengenal pembagian kerja. Yang keempat, terikat tradisi. Yang kelima, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil.
Ciri-cirinya, yang pertama, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Yang kedua, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, 1. Sumber daya produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Yang keempat, ada timbul persaingan dalam masyarakat. Yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasar atas pencarian keuntungan. Dan yang terakhir atau yang keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa menangkap segala materi dan bisa mengambil makna positifnya. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun terlebih dahulu. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.